Tugu, ada prasasti Ciaden dan Bogor, prasasti Jambu. Nah ini semua prasasti yang menerangkan tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah dari keberadaan prasasti-prasasti ini bisa dimungkinkan Tarumanegara itu memang suatu kerajaan besar yang memang punya agamanya Hindu dan Buddha. Tetapi dari temuan-temuan ini yang ada di Bogor sana, kenapa ada suatu kerajaan besar, kerajaan Tarumanegara, tapi tidak ada percandiannya yang megah atau yang banyak. Makanya dari penelusuran tentang kerajaan Tarumanegara itu dari banyaknya teman-teman itu sehingga yang banyak kita temukan di Citarum, akhirnya pada tahun 1984 sebetulnya sih ini ditemukannya tahun 1930 yang oleh masyarakat di Cibuaya. Kemudian tahun 1950 juga ditemukan Arca Wisnu Cibuaya yang kedua. Nah dari temuan Arca inilah ada suatu pertanyaan sama tim arkeolog dari Jakarta bersama dengan UI. Ada suatu pertanyaan kok ada arca dari abad 7 sampai 8 ditemukan di daerah Cibuaya. Cibuaya itu Mas Jenglok sebelah sana ya, bukan daerah kami di sini. Nah dari temuan inilah mereka datang ke sana menelusuri tentang temuan arca ini. Mereka datang ke Cibuaya dan memang di sana ada gundukan-gundukan tanah tempat di lokasi ditemukannya arca ini. Ini baru diteliti itu dibilangnya awal tahun penemuannya percandian di sini itu tahun 1984. Berawal adanya KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra UI di daerah Cibuaya sini. Cibuaya itu daerah Batu Jaya juga? Bukan, daerah kecamatan termasuk Kabupaten Karawang juga, tetapi memang nama daerahnya Cibuaya Bu. Kalau kami di sini Batu Jaya Bu. Nah ini ya beda lah tetangga kecamatan Bu. Oke. Nah ini di sana diketemukan gundukan tanah seperti ini, tempat di lokasi ditemukannya Arca Wisnu. Ini merupakan gundukan tanah dan banyak berserakan batu bata. Nah pada tahun 84 itu ada penelitian dari KKN itu di sana. Kebetulan ketika meneliti di sana juga ada masyarakat Cibuaya yang tahu dan mengenal daerah Batu Jaya Bu. Jadi memberikan informasi. Pak, kalau gundukan seperti ini atau lemah duwur, kalau mereka namanya lemah duwur gundukan tanah ini paling banyak itu adanya di Batu Jaya. Gitu. Akhirnya mereka survei ke daerah kami di sini dan ternyata memang betul Bu, di kami di sinilah yang paling banyak. Dari hasil penelitian tersebut dari mulai ditemukan tahun 1984. Mulai diteliti di kami di sini di Batu Jaya tahun 1985 sampai sekarang, jadi masih berlanjut. Jadi kami di sini masih wilayah penelitian. Nah dari hasil penelitian tersebut, kalau menurut dari Puslit Arkenas dengan BPSD Serang Banten, kita sudah menemukan 39 titik situs waktu itu Bu. Tetapi semakin kesini kita sudah bertambah menjadi 62 titik Bu. Nah 62 titik itu nggak seluruhnya candi Bu. Bukan candi keseluruhannya, jadi ada yang berupa batu menhir, ada juga yang berupa sumur tua, ada juga yang tempat ditemukannya gerabah-gerabah yang berserakan juga. Nah dari 62 titik tersebut yang merupakan candi itu kurang lebih 30 Bu, 30-an lebih. Yang sudah ditangani itu baru 4 Bu. Nah ini yang sudah ditangani Bu. Ya. Nah awalnya seperti ini. Nah ini yang sudah ditangani. Yang pertama Candi Jiwa. Yang di kiri nih. Ya, nanti Candi Jiwa, kemudian Candi Belandongan. Ya, yang ini. Kemudian Candi Telaga Jaya 1A atau Candi Serut Bu. Ini. Ya. Nah kemudian ini Candi Cukup atau Situs Telaga Jaya 8. Nah, sedangkan kalau kondisi awal di sini Bu yang tadi dibilang sama masyarakat di sini Cibuaya itu lemah duwur, tetapi kalau di kami di sini karena memang bahasanya Melayu, kalau di Cibuaya sana banyak Jawa ya, ada Jawa. Kalau kita di sini banyak bahasanya Melayu, menamakan gundukan tanah seperti di Cibuaya itu dengan nama menduwur atau unur. Nah ini prosesnya, kondisi awalnya seperti ini. Bukan tanah nanti kita lihat yang memang belum ada juga beberapa situs yang nanti kita lewati yang memang
belum digali atau belum dilakukan pengupasan. Ini proses pengupasannya Bu. Awalnya seperti ini, tumpukan tanah, kemudian dikupas, kondisinya sudah labil. Nah, kemudian dilakukan penomoran untuk pemasangan dinding Bu. Bagian pinggirnya itu dipasang dinding beton, jangan sampai nanti roboh karena memang dulunya terpendam. Akhirnya ini hasil pemugarannya Bu. Seperti sama Candi Jiwa Belandongan pun seperti itu. Nah, dari hasil penelitian untuk kawasan Percandaan Batu Jaya di sini itu merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bu. Kerajaan Tarumanegara itu kurang lebih abad kelima ya Bu. Abad kelima. Nah, ini yang kita pamerkan di sini adalah temuan-temuan yang kita dapat dari hasil penelitian di kawasan kita sini Bu. Nah, yang tadi candi itu yang tadi saya terangkan Bu, bagian atas dari candi di Batu Jaya itu sudah hancur, jadi sudah tidak ketemu. Tapi sebenarnya candinya itu besar, tinggi. Dulunya mungkin tinggi Bu, dan memang dari strukturnya memang pasti tinggi. Karena di sini di Batu Jaya itu candinya memang ada dua masa Bu, abad kelima sampai ke-7 itu masa Tarumanegara. Kemudian bagian terluarnya itu cek karbonnya mengarahnya ke abad 7-10 Bu, ada pengaruh Sriwijaya. Jadi candinya dibilangnya Hindu-Buddha Bu. Ada Tarumanegara sama Sriwijaya ya? Ya, ada pengaruhnya aja Bu. Oh, pengaruhnya. Nah, ini merupakan stupanya Bu yang di atas tadi. Oh, ini boleh dipegang Pak? Boleh Bu, silakan. Ini batu-batu bataknya ya? Iya, batu asli. Oh. Itu stupa-stupa. Kita juga menemukan arca-arcanya juga. Ini arca diketemukan di Candi Truk. Ini arca yang dulunya merupakan relik-relik candi. Nah, ini juga kita menemukan ada kotik tablet. Kotik tablet itu biasanya digunakan untuk pelepas najar kalau kayak kita gini. Mana? Tablet. Kotik tablet itu atau amulet. Oh, ini. Ya, itu motif tablet. kalau dilihat dari bentuknya dan teknologi itu ada kesamaan dengan yang di India karena yang memang dari abad ke-5 juga. Pak, ini kecil-kecil gini diukir. Apa ada ukiran tuh ya? Teknologinya dicetak Bu. Oh. Mereka sudah menggunakan teknologi dicetak. Sekarang kecil gitu ada ukiran-ukirannya Ya, gambar. karena itu di bawahnya pun ada bacaan-bacaannya Bu kalau memang dilihat secara dekat. Nah, itu bagian atasnya itu ada geraban juga. Gerabannya ada tulisannya Bu. Itu hurufnya huruf Kalawa, bahasanya Sanskerta. Nah, ini juga kita menemukan di bagian dari candi di bagian bawah ada kelengkapan upacara, tapi memang ada yang diketemukan di pada waktu pembubaran sama dengan seperti ini karena ini yang didapat dari masyarakat banyaknya Bu. Ini maksudnya kelengkapan upacara apa Pak? Nah, ini kan Hindu-Buddha biasanya ada upacara pemakaman juga, ada upacara ritual untuk keagamaannya juga Bu. Keren. Oh, iya. Ini gelang apa kalung nih? Itu mali-mali biasanya kalung ya. Kalung. Nah, ini juga kita ada gerabah-gerabah seperti ini Bu, gerabah bumi. Nah, ini kalau menurut Pak Profesor Japar, kita Bu, materi yang banyak kita sampaikan ini adalah teori dari Pak Profesor Hasan Japar Bu. Nah, ini gerabah-gerabah bumi dan juga gerabah-gerabah Arika Mendung itu kalau dalam catatannya dari India sana Bu, banyak motif-motif dari India itu memang kalau dilihat dari umurnya itu sekitaran abad ke-2 ke-3 Bu. Wow. Makanya di sini juga di kami yang memang paling menarik juga Bu, selain percandiannya dari abad ke-5, kalau menurut Pak Profesor Japar dan beberapa arkeolog lain, kita juga menemukan kerangka manusianya juga Bu. Asli. Nah, ini yang dulunya jadi ornamen-ornamen pada hiasan candi Bu, motif-motif yang dari candi, tapi nanti Ibu tidak akan melihat hiasan-hiasan seperti ini karena memang sudah hancur. Ini yang dulunya di bagian selatan. Ini berarti puing-puingnya yang masih tersisa ya? Masih tersisa, tapi tidak bisa disusun kembali seperti yang tadi dalam proses pembubaran. Kenapa Pak? Karena apa? Karena kalau tidak ada bentuk asli yang memang memungkinkan dalam semua arkeologi itu nanti akan menghilangkan nilai cagar budaya menjadi rekayasa.
Nah ini Bu yang kerangka manusia yang kita temukan ini. Ini abad berapa Pak? Kalau dari cekambonnya ini dari abad kedua. Abad kedua. Lebih Masya tua Allah. dari perjanjiannya. Jadi Pak Profesor Jepang punya pendapat selain sebelum perjanjian zaman Tarumanegara dibuat atau masuknya Hindu-Buddha atau Hindu-Buddha di kita di sini sudah ada peradaban atau kearifan lokal yang lebih tua. Jadi mungkin datangnya suatu ajaran agama biasanya lewat perniagaan. Perniagaan, ya. Dan ini memang kita sudah ada orang-orang lokal di sini pribuminya yang memang sudah tinggal di sini. Nah, ini orang-orangnya biasanya ini manusia arif sejarah dulu. Karena kalau Tarumanegara itu sudah masuk sejarah dan zaman sejarah sudah ada catatan sejarahnya walaupun tidak lengkap. Tapi kalau ini zaman peralihan antara prasejarah ke klasik. Prasejarah ke Klasik. klasik. Jadi sudah mulai belum mengenal adanya tulisan-tulisan dalam catatan sejarahnya. Gitu. Jadi, dia cirinya biasanya manusia ahli prasejarah itu dia kalau meninggal itu ada istilahnya bekal kubur. Nah iya ini bukannya tulang tapi gerabah. Ridwan ini. Iya. Yang biasanya dia sebagai kelengkapan pada upacara pemakaman dia, tapi dia di dekat jenazahnya. Nah, kalau memang ada barang berharga yang dia punya, mungkin dia akan bawa. Mau dibawa? Ya, apakah ini di bawahnya ada? Mungkin kita nggak tahu karena ini diangkat sama tanah-tanahnya. Oh, berarti ini tanahnya dari sana. prasejarah juga dong? Iya. Abad kedua sama tanah-tanah di itu. Di bawah. Masya Karena ini Allah. ditemukannya Bu di dasar candi. Dari dasar candi nanti Bu akan sana. Dari dasar candi itu 1 meter di bawahnya. Sedangkan kalau percandian, kalau Hindu tidak ada mungkin ya. Kalau Hindu kan pasti dibakar ya. Iya. Nah, Buddha juga mungkin hampir sama, tapi tidak ada yang pemakaman di dekat candi biasanya. Nah ini makanya bilangnya manusia yang bersejarah, jadi orang yang hidup sebelum candi itu dibuat. Orang-orang lokal. Tapi ada juga beberapa arkeolog yang bilang karena di sini ada semacam seperti aliran kotor gitu ya, ini dari beberapa arkeolog juga yang gitu. Ini mereka itu karena ada aliran kotor, ada kalau waktu itu semacam ajaran itu, jadi kalau membuat sesuatu itu ada yang dipakai tumbal gitu, ada yang bilang seperti itu juga. Tapi ini memang jenis manusia sih kata ada juga yang bilang ini orang Bunian itu punya unsur bumbunya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi, makanya orang ini nggak terlalu tinggi ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini ini dia. Oh iya, itu tinggi-tinggi ya tulangnya. Ini dari cekambonnya dari abad ke-1,5 dia umurnya waktu meninggalnya 15 tahun kalau menurut Pak Prof. Menjen. Oh. Dari Prancis hasil penelitian oleh Cak Tenas. Tapi gede-gede ya? Yang kurang lebih besar. Anak kecil yang umur 15 tahun tapi tulangnya sudah besar. Ini ada teman-teman juga dari sini kalau yang memang kita terbuat dari logam kita juga sudah mengenal zaman megalitik. Mungkin dulu ini ada batu asahan yang digunakan untuk menajamkan Sebagai senjata ya. Mungkin atau senjata Bu. Tapi juga ada kapak batu juga. Kemudian pecahan wadah yang terbuat dari Mana logam. kapak batu? Ini Bu yang bawahnya. Oh. Pecahan wadah. Kalau yang bawahnya itu dayung perahu sebagai bukti bahwa memang transportasi orang pada waktu itu memang lewat air. Nah, kalau yang di atas mata uang itu mata uang zaman kolonial karena kita museumnya museum Buddhis tapi memang ada dengan perkembangannya ya Bu. Nah itu bandul itu untuk pemberat jala biasanya karena memang membuktikan bahwa memang kita dari dulunya memang daerah pesisir di sini. Ini kalau yang terbuat dari logam itu biasanya udah pecah seperti itu. Kita juga menemukan juga ada artefak-artefak yang terbuat dari emas Bu. Tapi kita nggak simpan di sini. Paling hanya ada dokumentasinya aja di sana itu. Oh ya. Nah, jadi di situ juga ada lempengannya bertulisan, ada tulisannya Bu. Itu kalau menurut Pak Prof mendapat isinya itu mantra orang-orang dulu. Nah itu kita nggak simpan di sini, masih disimpan di Jakarta, entah di mana, apakah di Pusat Kenas atau di UI karena memang yang paling banyak terlibat dalam penelitian itu dari sana. Nah ini juga kita menemukan fosil-fosil
Ini abad keberapa, Pak? Itu fosil kerang. Nah, itu ada fosil tulang binatang, ada tanduk binatang dan juga fosil tumbuhan. Nah, kalau di bawahnya itu lapisan tanahnya Bu mungkin berbeda dengan yang di bekas sana. Ada juga beberapa kerak besi. Terus ada tulang gigi binatang juga. Nah, ini lapisan tanah di sini Bu, ini membuktikan bahwa memang kalau daerah kita di sini itu adalah lapisan aluvial. Berarti memang daerah dekat aliran sungai. Jadi menurut Pak Profesor Jafar, percandian di Batu Jaya di sini itu terpendamnya karena bencana alam banjir yang memang sangat hebat. Nah, sehingga terpendamnya itu karena banjir terlalu lama, lambat laun, sudah tidak lama keringnya gitu. Jadi orang yang tinggal di sini itu pindah dan sebagian dari endapan banjir itu jadi endapan lumpur, lambat laun bagian atas candi hancur jadilah gunungan tanah. Makanya sebab itu posisi candinya di bawah ya, agak ke bawah ya. Dia itu memang seperti gunungan tanah seperti itu. Kalau seperti bukit kecil lah, bukit kecil.